Shalom semuanya, selamat sore. Kita boleh ibadah sejenak, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, berkati kami Bapa dengan ucapan syukur sore hari ini ya Bapa. Pertajam Bapa roh kami Tuhan. Mari Roh Kudus urapi Bapa dalam kehidupan kami. Semua Bapa yang bukan daripada Engkau singkirkan Bapa. Biar Kau juga datangkan jiwa-jiwa Bapa dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau berkati Bapa anak-anak-Mu yang sakit juga Engkau sembuhkan Bapa. Hutang-hutang boleh lunas Bapa, jiwa-jiwa diperbaharui Bapa dengan roh-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman Bapa, selalu baru Bapa firman-Mu, selalu baru Bapa rahmat-Mu, selalu baru Bapa kasih setia-Mu. Biarlah Bapa Engkau munculkan Bapa hal-hal yang ilahi ya nama syukur atau nama sikarapa. Mari Tuhan robohkan semua Bapa kesombongan kami. Biarlah Bapa yang bukan daripada Engkau remukkan semua dalam nama Yesus. Berikan kami pewahyuan hikmat Bapa yang baru Bapa daripada roh-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami terus Bapa hidup Bapa dengan kasih setia-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami ada karena Engkau, kami hidup saat ini semua karena berkat kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Ya, sebelum saya masuk firman-Nya, saya kemarin juga terakhir hari Selasa atau hari Rabu ya, saya menyampaikan firman tentang namanya mempersiapkan diri untuk diberkati Tuhan ya. Karena dalam Yosua pasal pertama ayat yang 6 sampai yang ke-9 saya menyampaikan firman bahwa ayat 6, 7, 8, 9, 4 ayat ini ada 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua tentang namanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan bicara tentang kuatkan dan teguhkan hati saudara? Karena saudara untuk namanya menikmati berkat Tuhan, saudara tidak cukup hanya bilang aku percaya pada Yesus ya. Saya percaya bahwa dengan kata percaya itu kita memang betul akan diselamatkan. Tapi untuk menikmati berkat dan janji Tuhan, saudara tidak bisa namanya hanya berkata bahwa I believe God, aku percaya pada Tuhan. Dan saudara tidak bisa namanya melihat tentang hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dengan kata-kata hanya seperti itu. Saudara harus perlu namanya mempersiapkan diri saudara untuk bisa masuk dalam janji Tuhan. Ada amin saudara. Nah, Yosua dipersiapkan hatinya oleh Tuhan untuk namanya menaklukkan Yeriko. Kalau Yosua berkata aku percaya Tuhan, jelas dia percaya karena dia adalah 12 ya, termasuk di antara 12 pengintai yang mengintai namanya Kanaan. Dia termasuk adalah orang-orang yang percaya. Namun untuk merobohkan tembok Yeriko tidak bisa namanya saudara cuma hanya berkata aku percaya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan melihat apa yang di dalam rohmu ataupun di dalam hati saudara. Nah, kalau saudara dipersiapkan dengan matang, saya percaya apapun yang menjadi cita-cita saudara, keinginan saudara, ataupun juga kerinduan Tuhan terhadap hidup saudara, saudara akan lihat bagaimana saudara dipersiapkan untuk namanya bisa diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara tidak bisa namanya cuma namanya berdoa tenggang langgung ya, tinggal nunggu Tuhan menjawab semua doa saudara dengan rasa percaya. Memang itu betul, itu dasarnya. Namun saudara harus punya keahlian. Saudara harus namanya belajar dari skill, dari kemampuan pikiran, tangan kita, kaki kita, dari semua namanya apa yang bisa kita buat, itu yang kita harus namanya dibangun. Nah, itu saudara harus dipersiapkan. Nah, kalau hati saudara tawar, hati saudara namanya tidak namanya punya kekuatan di dalam roh Tuhan, saudara tidak akan melihat namanya Yeriko itu bisa dirobohkan. Saudara perlu tahu, Yeriko itu dirobohkan tidak masuk dalam pikiran manusia. Tuhan memerintahkan bahwa mengelilingi Yeriko itu sehingga tembok itu bisa roboh. Kalau saya bicara sama saudara ya, ayo berdoa aja terus, nanti emas turun dari langit. Ya bisa aja Tuhan lakuin itu. Namun kan manusia nggak ada yang percaya dengan hal tersebut ya. Dan saya berdoa saudara harus tahu, selain saudara namanya ingin diberkati Tuhan, diberikan pertolongan apapun pergumulan saudara, saudara harus menguatkan hati saudara. Karena ada banyak orang sekarang ini hatinya cukup lemah, ciut, tawar hati, mulai meragukan Tuhan, mulai namanya berpikir mana nih pertolongan Tuhan. Nah, saudara harus tahu, mempersiapkan diri seringkali itu jadi hal-hal yang mungkin miss di dalam hidup orang Kristen. Nah, saudara harus pelajari itu. Ada amin saudara. Karena Tuhan dahsyat ya, betul. Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Namun saudara harus tahu bahwa Tuhan mengingini saudara dipersiapkan. Nah, Tuhan menegur Yosua sedikitnya 4 kali sebenarnya. Ya, kalau saudara baca dari ayat 6 sampai 18, di situ ada 4 kali Tuhan ngomong kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Artinya Yosua tidak cukup kuat untuk namanya membawa orang Israel untuk menaklukkan namanya tembok Yeriko. Saudara perlu tahu, kalau Tuhan masih bicara tentang masih sombong kamu, masih sombong, artinya masih belum tetap
masih belum namanya cukup rendah hati. Ya seringkali kita akan menilai diri kita sendiri bahwa kita ini orang yang sudah percaya, sudah punya iman, sudah punya kekuatan, pengertian mungkin. Ya tapi kalau Tuhan yang bicara, ya apakah Yosua tidak percaya? Jelas dia percaya. Dia lihat laut Teberau terbelah, dia lihat 10 tulah di Mesir, dia lihat hal-hal yang luar biasa muncul di dalam hidup Yosua. Namun Yosua ditegur 4 kali. Nah saya berdoa saudara tuh harus tahu, kalau Tuhan menyampaikan bahwa masih bawel kamu, padahal rasanya saya sudah berubah, nah itu kan rasamu, belum tentu di hadapan Tuhan. Nah seringkali kalau Tuhan akan bicara belum bertobat, padahal kita udah ke gereja, mungkin sudah baca Alkitab, tapi Tuhan masih bilang belum bertobat. Nah saya pernah saya juga kesaksian dalam khotbah itu, saya pernah dari awal saya bertobat ikut Yesus. Saya ya mungkin di sini banyak yang belum kenal saya, ya saya perkenalkan diri, nama saya Timotius. Ya saya dulu bukan orang Kristen, saya dulu dari agama Buddha, terima Yesus. Ya waktu saya terima Yesus, Senin sampai Minggu, ya 1 minggu penuh itu hari-hari saya diisi dengan namanya ibadah. Sehari itu bisa 2 kali saya ibadah, baik pagi baik sore. Ya tapi nggak tiap hari. Dalam seminggu itu pasti ada namanya 1 hari saya beribadah 2 kali. Itu Senin sampai Minggu saya ibadah terus, cari Tuhan. Ya dimanapun ada ibadah, ada komsel, ada ini, saya pasti cari Tuhan. Saya puasa, saya doa malam, saya namanya doa semalam suntuk. Wah itu sepanjang minggu itu saya nggak pernah namanya nggak isi dengan namanya firman Tuhan. Saya baca firman 60 pasal, saya nyembah Tuhan 4 jam satu hari 4 jam, 2 jam pagi, 2 jam malam. Itu pasti saya lakukan itu. Ya itu saya cari Tuhan dengan sangat amat serius. Bukan namanya sekedar saya ikut-ikutan jadi orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa itu Yesus yang diceritakan banyak orang Kristen ataupun juga hamba-hamba Tuhan. Nah apakah Yesus itu juru selamat? Itu yang saya pengen cari tahu, dan itulah kehausan saya untuk cari Tuhan dengan dahsyat. Nah saat waktu saya cari Tuhan, ada satu hamba Tuhan mendoakan saya. Waktu saya sudah melalui semua kegiatan ibadah tersebut, ada hamba Tuhan bicara sama saya begini, kamu bertobat. Wah rasanya tersinggung hati saya loh, saya Senin sampai Minggu cari Tuhan loh, saya doa malam baca firman, nyembah tiap hari, masih belum bertobat apanya? Kan kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kalau ditanya, Tuhan kita udah puasa nih, ya kamu kurang puasanya. Mungkin Tuhan juga bicara sesuatu, kamu belum, padahal saudara udah berdoa, kurang doanya. Mungkin saudara udah doa setengah mati, tapi masih dapat penilaian Tuhan itu masih belum. Sama kayak Yosua 4 kali, kuatkan hatimu. Ayat 7, kuatkan hatimu. Ayat yang ke-9, kuatkan hatimu. Ayat 18, kuatkanlah hatimu. Nah 4 kali Yosua ditegur Tuhan masalah hati. Seringkali kita akan bilang aku percaya Tuhan, tapi Tuhan kasih penilaian kita masih ragu-ragu. Dengan Tuhan masih main-main, belum serius. Nah waktu saya dikatakan kamu bertobat, saya berpikir apanya yang perlu bertobat lagi? Ini semua udah saya lakukan, ninggalin banyak hal saya demi Yesus. Saya diusir demi Yesus. Saya mengalami namanya, saya dulu hidup dari papa saya yang uangnya bermain judi, itu pun habis. Saya nggak mau menyentuh lagi uang najis itu. Saya pegang uang $10.000 saudara pada masa itu, tapi uang itu hasil judi. Saya pun nggak menyentuh uang itu. Tanya istri saya kalau saya bohong, saya berdosa. Saya nggak nyentuh. Hari itu saya nggak bisa makan, saya bisa pakai uang ribuan dolar itu, ya untuk buat saya cuma makan loh. Tuhan nggak ngasih saya uang sama sekali pada masa itu. Saya dididik, diproses dengan sangat amat, ya menurut saya cukup mengerikan lah pada masa-masa itu. Tapi saya melewati itu semua dengan yang rasanya menurut saya sudah bertobat. Ya tapi Tuhan bilang belum bertobat. Ya itulah khotbah saya kemarin, ya hari Selasa atau Rabu, saya menyampaikan tentang mempersiapkan diri. Hati saudara harus kuat ikut Tuhan, supaya kita ini tidak melakukan banyak namanya hal-hal yang sia-sia. Nah hari ini saya nggak bicara tentang khotbah tentang mempersiapkan diri. Ya saudara bisa cari khotbah saya di TikTok, untuk klik nama saya di pojok kiri handphone saudara. Di situ ada nama, di situ ada link YouTube, tinggal saudara klik, tinggal cari khotbahnya. Ya ada beberapa yang saya lagi take down dulu sementara. Ya hari ini saya mau bicara tentang namanya saudara 1 Raja-Raja pasal 13
Ayatnya yang keempat ini mic-nya berubah, pindah ke kanan jadi agak canggung saya. Ya biasa di kiri, sekarang ke kanan nih jadi agak belum terbiasa. Ya, saya bicara tentang 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang keempat terlebih dahulu. Ya, saya baca sampai ayatnya yang ke-10. Demi Raja Yerobiam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu. Ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Ya, tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi apa? Kejang, ya, atau jadi kayak stroke gitu ya, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atau hamba Tuhan itu ya, atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkan belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untuk aku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku akan memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau ya makan roti atau minuman air tempat ini, sebab beginilah diperintahkan kepadaku suatu firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Ayat 10, lalu pergilah abdi Allah itu melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ya, dengar baik saudara, di sini Yerobiam sebenarnya bukan siapa-siapa. Yerobiam adalah suatu rakyat biasa yang dipilih, diangkat jadi raja oleh Tuhan. Ya, Rehabiam dan Yerobiam adalah suatu persaingan yang namanya hampir mirip. Rehabiam itu anak daripada Daud, ya, atau keturunan Daud atau cucunya Daud. Nah, itu namanya Rehabiam. Yerobiam itu tidak senang dengan kepemimpinan Rehabiam sehingga dia memunculkan ya keinginan untuk jadi sebuah pesaing dalam Rehabiam karena kepemimpinannya tidak benar. Dan Tuhan mengabulkan Yerobiam jadi seorang raja. Waktu Yerobiam jadi seorang raja, anehnya, ini yang aneh menurut saya. Ya, dia pengen bersaing dengan Rehabiam sehingga dia menciptakan berhala. Lembu emas yang diciptakan oleh Harun muncul di Yerobiam sebenarnya. Kalau saudara baca dengan detail, ya saudara akan tahu dan menemui apa yang diciptakan oleh Harun lewat lembu emas kembali dimunculkan oleh Yerobiam, dan dia melakukan banyak hal yang jahat sehingga namanya aturan tentang mezbah ini dia langgar. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara, Tuhan mengirim namanya abdi Allah untuk ngapain? Tegur Yerobiam. Nah, Yerobiam nggak seneng, pengen memasukkan penjara hamba Tuhan ini sehingga tangannya kejang-kejang waktu dia megang abdi Allah ini. Nggak tahu siapa namanya, nggak disebutkan ya, namanya tidak disebutkan siapa hamba Tuhan ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah firmannya begini saudara, setiap manusia punya jalan menurut pandangan saudara sendiri. Saat saudara tidak mengenal Tuhan atau Yesus, seringkali kita mempunyai hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti Yerobiam. Hidup seperti Yerobiam ditegur keras kepala, ditegur oleh hamba Tuhan, nantangin. Yerobiam adalah orang yang mengkhianati Tuhan. Kita ini dulu hidup ya, tadi saya udah ceritain sebelum saya masuk khotbah ini, saya highlight. Ya, saya juga bukan orang kudus. Saya dulunya belum kenal Tuhan, terlibat namanya okultisme. Ya, saya menyembah namanya orang mati juga. Ya, karena saya punya ya sesembahan lah. Bahkan sampai namanya melakukan, mungkin saudara juga melakukan hal-hal tersebut. Ya, penyembahan okultisme, orang mati, melakukan penyembahan kepada setan mungkin. Kok saya nggak lakuin itu Pak? Ya mungkin, kan saya bilang mungkin dosa perzinahan, mencuri, biasa berbohong. Lah itu banyak dari beberapa yang saya sebutin, saya ngelakuin itu semua. Saat saudara kenal Tuhan lewat gereja, lewat doa, lewat pergumulan, saudara akhirnya melihat namanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, bahkan ada yang mati bisa dihidupkan kembali. Ya, seorang abdi Allah ini tugasnya adalah ngapain? Nyampein teguran firman. Saya nggak tahu saudara sebagai orang Kristen pernah ngalamin hidup yang seperti apa di dalam hidup sebelum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ya, karena Yerobiam melakukan hal tersebut. Anehnya setelah kenal Tuhan, anehnya setelah ditolong Tuhan, Yerobiam mengkhianati Tuhan setelah loh, bukan sebelum. Dan Tuhan menyampaikan kepada abdi Allah itu, datang ke Betel, ngapain? Ya thank you. Datang ke Betel, tegur tuh Yerobiam. Dan kalau datang, jangan kembali lewat jalan yang sama. Nah, firman malam hari ini saya mau memberitahu saudara, Tuhan ingin covering saudara dengan kuasa Tuhan, ada amin saudara. Namun jangan kembali kepada jalan hidup saudara yang saudara pernah lalui. Pak, saya melakukan hal ini dahulu. Ya kayak saya dulu penyembahan berhala, saya ditawarin namanya, ayo pegang hiu aja. Oh enggak, saya nggak mau. Loh, yang ngomong orang Kristen loh, apa-apa pegang hiu. Oh saya enggak apa-apa main trading. Oh lu main aja sana trading. Ayo ikut kerja ke sini, pelayanan sih pelayanan, tapi kan kita harus begini harus begitu. Akhirnya saya bilang enggak. Saya ditawari semua namanya hidup kembali dalam dosa sebenarnya. Saya percaya Tuhan melalui firman malam hari ini mau nyampein ya bahwa jangan makan roti. Kenapa? Karena masalah orang Kristen nih, masalahnya cuma masalah roti dan minuman. Masalah uang, bisa makan apa enggak? Banyak orang nggak bisa makan, Tuhan diabaikan. Loh betul saudara. Tuhan pengen namanya saudara itu bukan hidup kayak yang dulu sebelum kenal Tuhan, atau saudara udah Kristen namun belum sungguh-sungguh. Saudara mungkin di umur sekian kenal Tuhan, ya ada perubahan gaya hidup saudara untuk kenal Tuhan lebih jauh. Tapi herannya saya kadang melihat bahwa kehidupan orang Kristen ada yang sama waktu sudah kenal Tuhan, baik belum, sama aja. Ya, saudara dulu belum kenal Tuhan, ngambekan. Kenal Tuhan, ngambekan juga. Nah, artinya apa? Lewat jalan yang sama. Saya tahu saudara itu ingin namanya bertemu dengan Tuhan. Banyak orang ingin namanya pengen bertemu dengan Yesus. Masalahnya, perjalanannya kembali terus ke belakang, bukan ke depan. Ada orang yang kadang-kadang suka namanya, Pak, saya percaya pada Tuhan. Amin. Perjalanan rohani saudara bagaimana? Ke belakang apa ke depan? Nah, abdi Allah ini bagi saya contoh yang bagus. Tuhan ngingetin, jangan kembali kepada jalan yang kamu sudah lalui. Udah lalui, udah jalan terus, nggak usah lihat ke belakang. Heran ya banyak orang Kristen lihat ke belakang, bukan ke depan. Dulu saya disakitin sama orang itu. Kadang-kadang sejujurnya kalau saya yang nanganin orang Kristen ya, yang lagi konseling, dulu saya begini, udahlah nggak usah ngomong dulu lah, saya bilang pusing ngomong dulu, ngomong yang hari ini hari esok lah. Kenapa? Karena itu jalan yang saudara udah lalui. Saya nggak tahu saudara melalui jalan yang pahit kah, yang buruk kah, yang mohon maaf ya, yang dirugikan, yang mungkin kehilangan, mungkin yang namanya hak saudara nggak dapat yang adil, nggak tahu lah, mungkin hal-hal yang kayak begitu biasanya kita sering kali namanya mengingat ketimbang namanya hal-hal yang baik. Apalagi kalau Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup saudara, sering kali kita malah gampang lupa. Tapi kalau kita dapat yang hal-hal yang proses lah, dapat yang namanya mungkin uangmu ditipu orang, kita akan ingat selama-lamanya. Ini yang repot saudara. Yuk, betul apa betul? Dan dengar baik saudara, Tuhan nentuin jangan kembali melalui jalan yang kamu sudah lewati terus. Kenapa? Ya karena pujian tadi, ya rahmat Tuhan selalu baru. Ada amin saudara. Di depan akan ada yang terus yang baru, bukan yang lama. Kamu akan ketemu jiwa-jiwa yang baru. Ya bukan berarti kamu dapat istri baru, suami baru, ya itu kurang ajar saudara, ya itu nggak kudus.
Nah masalahnya bisa nggak usah ngomongin tuh yang dulu Pak. Dulu saya punya mobil, dulu, sekarang bangkrut Pak. Udah ngomongin bangkrut aja. Dan setan ingin saudara lalui jalan itu dulu sebentar. Dan herannya banyak hamba Tuhan dulu main okultisme, dukun mungkin. Loh kemarin istri saya ditelepon ya sama seseorang yang katanya mantan dukun, dan dia dijumpai Yesus, akhirnya bertobat terima Yesus. Ya waktu didoain sama istri saya, kamu ibu-ibu, istri saya tegur, kamu bertobat kata Tuhan. Dia nggak cerita, istri saya juga nggak tahu itu dia tuh siapa. Nah setelah doa semua, lagi doain tanahnya dia kemarin, belum lama, 2 hari yang lalu mungkin atau 3 hari yang lalu. Nah istri saya selesai berdoa, tutup telepon, barulah cerita si ibu ini, iya saya dulu dukun. Waktu ibu doa tuh, ini kesaksian orang ya, bukan kesaksian dari istri saya, baik saya juga dengar dari istri saya diceritain. Itu waktu ibu berdoa, dia bilang badan saya dari ujung kepala sampai kaki panas semuanya. Ya artinya apa Pak? Ditahirkan sama Tuhan dari semua yang najis. Amin. Loh kalau api turun, itu badanmu panas, mau AC dingin kayak apa panas. Mau orang begigil kayak apapun kita mah panas, saya badan bisa keringetan saudara. Lalu saya ngalamin itu berkali-kali, lagi nyembah nih orang kedinginan, saya mah keringetan saudara. Loh kenapa? Kuasa Tuhan. Allahmu ini Allah api. Ya Allah Bapa tuh apa? Allah api. Yesus sang firman. Nah, kembali dalam firman ini. Saya nggak tahu ibu itu mau bertobat kah apa enggak. Tapi saya lihat bahwa ada banyak namanya orang ikut Yesus, ikut. Ya, kedukun ikut, ngeramal ikut, pegang hiu ikut, judi ikut. Apanya yang percaya Yesus kayak begini? Dahulu saudara udah lalui loh semua namanya hal-hal yang berzina di hadapan Tuhan. Yang nggak ngomongin seks saja, tapi namanya tentang sebuah namanya yang mendukakan Tuhan. Nah Tuhan ingin namanya, ayo dong, ini Tuhan mau datang, jangan lewatin lagi apa yang saudara udah lewati. Saudara jangan merasa, oh saya bisa kok, hati-hati saudara. Dulu saudara sombong, hari ini tambah sombong, ini repot saudara. Orang sombong tuh nggak sadar loh. Lo Yosua kemarin, yang tadi khotbah kemarin, Yosua juga nggak sadar kalau hatinya begitu kecut dan tawar hati. Siapa yang bisa tahu selain Tuhan? Amin saudara. Siapa yang bisa tahu hidup saudara? Ya di luar saudara bisa ketawa, di dalam rumah nangis. Kenapa? Bergumulan. Betul apa betul? Saudara di gereja bisa haleluya puji Tuhan, di rumah meratap. Kenapa? Anak gua gimana nih? Penyakit suami saya gimana nih? Cek garis tangan, nggak boleh, itu ramalan Daniel 1 ayat 2. Daniel 2 ayat 2, nggak boleh. Kalau kamu ngeramal sama orang, ya boleh nggak diramal? Nggak boleh. Kamu akan berjalan dengan kuasa setan. Tapi yang dia ramal betul Pak, memang setan nggak bisa lihat. Setan akan giring saudara dalam perjalanan apapun yang diperkatakan oleh setan. Nanti besok lu ketemu orang rambutnya ungu ya, matanya hijau, tangannya belang-belang warna pink, putih, itu nggak tahu manusia apa setan saudara. Ya bajunya warna ya bolong-bolong, kok bisa pas? Ya karena setan bawa kamu. Sama kayak misalnya nih, saya bukan menganggap diri saya setan ya saudara. Ini cuma contoh supaya saudara ngerti. Misalnya saya ngomong nih ke ibu, ya siapalah tadi namanya, misalnya ibu siapalah, ibu besok akan ketemu, ya saya akan ketemukan, misalnya ini contoh ya, saya akan ketemukan ya bapak yang rambutnya gondrong, mukanya serem, misalnya begitu, ini contoh. Terus besok kita appointment, bikin janjian jam 8 ketemu. Wih betul ya yang dikatakan saya, ketemu ya bapak yang mukanya rambutnya gondrong, mukanya serem, ini saya loh. Saya membawa saudara ketemu orang yang modelnya yang saya ucapkan. Setan juga bisa ngomong begitu loh. Ngerti saudara? Ada amin saudara. Nah ibu Ria ya.
Setan juga bisa lihat. Nanti kamu akan ketemu nasibmu, percintaanmu, ya. Kamu akan diputusin 1000 kali. Mau nggak saudara? Loh, setan kalau ngeramal pasti ada yang jelek. Keuanganmu bulan ini dikorupsi duitnya, keuanganmu seret. Loh, Tuhan tuh nggak ada ramalan kayak begitu. Saudara ngandelin Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau kamu kekurangan kasih, kasih Tuhan tuh kekal selama-lamanya. Ada amin saudara. Saya berdoa saudara tuh tinggalilah jalan-jalan yang saudara sudah lalui. Dulu saya suka ngeramal, Pak, udah tinggalin. Pak, dulu siau saya, Pak, udah tinggalin. Gak usah ngomong siau-siauan lah saudara. Saudara itu diciptakan segambar menurut gambar Allah, bukan menurut gambar babi, gambar monyet, bukan saudara. Menurut gambar Allah. Ada amin saudara. Jadi nggak perlu lagi kita melalui semua perjalanan yang sudah kita lalui. Kita dulu mungkin main di diskotik, udah nggak usah kembali lagi. Ya namamu udah label Kristen, terima Yesus, dibaptis, ya diceburin 10 menit mungkin, ya bangkit dari baptisan ke diskotik lagi. Udahlah, Tuhan mau mengingatkan malam hari ini, ya hari ini ya. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara nggak lalui lewat jalan yang sudah saudara lalui dan nggak maju ke depan, ketinggalan nanti saudara. Dan setan akan paksa seret saudara untuk melihat itu semua. Pak, saya sering namanya nangis. Udah, nggak usah nangis terus. Belajar jadi kuat tuh bagaimana melalui jalan dengan Tuhan. Pak, suami saya belum bertobat. Udah, bertobat tuh urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita itu berdoa, mendoakan orang yang belum bertobat. Urusan kita begitu. Nah saudara mikir ini gimana? Sampai palamu botak, saudara nggak akan bertobat. Bertobat tuh urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau zodiak lagi nanya lagi zodiak, nggak boleh. Ya, saya udah sering bahas. Ya, kenapa kadang-kadang khotbah sedikit saya ulang-ulang? Karena ada banyak orang yang baru masuk. Zodiak itu apa? Zodiak adalah malaikat yang jatuh dari sorga, saudara. Dan antek-anteknya Lucifer. Saudara mau berjalan dengan Lucifer apa dengan Yesus? Nah, kan gitu, saudara. Ya, saya juga suka mau diramal. Nggak boleh saudara, nanti saudara akan berjalan dengan kuasa kegelapan. Saat Tuhan datang yang kedua kali, saudara ditinggal. Yang salah siapa? Nanti bilang kok Tuhan jahat. Nah itu saudara sendiri yang melukai hati Tuhan. Nah nggak ada yang kebetulan saudara. Khotbah malam hari ini adalah saudara harus tinggali semua manusia lama saudara yang saudara sudah lalui. Yang mau katakan amin dulu saudara. Yang mau katakan amin. Yang tadi bilang saya diramal Pak, mau nggak ikut Yesus? Nah gitu saudara ya. Nggak usah ngomongin masa lalu lagi saudara. Nah hari ini teguran saudara. Saudara akan punya ikatan dengan kegelapan, lepasnya susah saudara. Nah ada banyak hamba, lihat kan dari sini cerita, ada banyak orang masih terlibat dengan kuasa kegelapan, masih terlibat dengan okultisme karena tidak punya pengertian. Banyak orang main show, masih ramalan, masih namanya main begini, masih main jimat, masih main namanya peruntungan, masih main namanya nasib-nasiban. Nggak ada saudara. Ya kalau saudara baca Alkitab, Yesus menciptakan segala sesuatunya itu baik. Ada amin. Nah jangan saudara namanya merusak kebaikan Tuhan dengan kelakuan kita yang buruk. Nah kamu udah lalui yang buruk itu, lewatin dong. Masuk dalam kekudusan Tuhan. Jangan saudara terus-terusan sengaja ngelakuin ini. Oh nggak apa-apa lah, kan kasih Tuhan baik. Hati-hati saudara. Kasih karunia itu yang membedakan dengan yang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara juga perlu pahami, ada hal yang menurut saya itu sangat mengerikan. Kenapa Pak? Karena perjanjian lama, saudara salah langsung ditegur dan dihukum. Itu ada baiknya sebenarnya. Tapi kalau saudara dalam kasih karunia, ya Tuhan tegur, tetap tegur. Cuman lewatnya kadang-kadang lewat seperti ini, kadang-kadang kita kurang sadar. Nah saudara bayangkan kalau saudara melakukan kesalahan nggak ada yang tegur, kira-kira matinya ke surga apa ke neraka? Saudara bayangkan. Nah kasih karunia itu Tuhan nggak ada penghukuman masa sekarang. Nanti waktu Yesus datang yang kedua kali akan ada namanya penghakiman. Ya, nah ini yang saudara harus sadari. Saya nggak bilang kasih karunia ini jadi sebuah kelemahan, bukan. Saudara harus punya namanya kecerdikan untuk melihat. Iya ya, ini kalau nggak, saudara andai punya anak saudara punya kesalahan, nggak ditegur. Besok kira-kira dia akan namanya melakukan kesalahan yang sama nggak? Kemungkinannya dia akan melakukan pasti kelakuan yang sama dan mengakibatkan justru hal-hal yang negatif terhadap tubuhnya, terhadap jasmaninya. Contoh ya, saya kasih tahu, misalnya ada anak minum Coca-Cola, minum soda.
minum soda, ya saudara nggak tegur tuh, kira-kira diabetes nggak tuh dalam sebulan? Tapi kalau ditegur, nggak boleh kamu minum gini yang terus, nanti diabetes, sakit, penyakit. Nah itu namanya kita tegur. Nah kalau nggak ada yang tegur, saudara, jangan main ramalan. Saudara masih ngeramal, terus nggak ada yang tegur-tegur, kira-kira masuk surga apa enggak? Nah saudara pikir aja sendiri. Nah kalau sekarang Pak lagi dalam kasih karunia, ayo saudara, ya belajar namanya, coba hidup dengan namanya, maju dengan jalan yang baru, yang percaya, yang mau katakan amin saudara. Jangan saudara namanya dulu udah melakukan namanya segala namanya ritual, ya aduh aku ingin kembali lagi. Hati-hati, setan tuh pancing saudara untuk namanya hidup dengan kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan. Kalau Tuhan namanya melakukan namanya hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara, jangan saudara cuma hanya terima, tapi pelajari firman-Nya supaya kita tidak melalui jalan yang sudah kita lalui, yaitu jalan-jalan kegelapan, jalan-jalan yang mendukakan hati Tuhan. Karena ada banyak orang baik hamba Tuhan masih terlibat dengan orang mati, dengan bilang ini boleh, itu nggak boleh, yang harusnya tidak boleh dibilang boleh. Nah saya kasih kesaksian, suatu hari saya punya teman, ya teman saya ini pelayanan ke daerah Medan, ya Medannya di mana saya kurang tahu persis, pokoknya ke Sumatera Utara. Ya saya nggak bilang ini di daerah ini cuma ada di daerah Sumatera Utara, saya percaya ada di mana-mana, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Jawa ada, di Papua ada. Nah suatu hari dia doa malam, ya dia masuk ke desa-desa dan di pelosok. Nah daerah pelosok jam 6 itu udah pada tidur, betul apa betul? Ya desa-desa biasanya begitu ya, jam 6 tuh udah tutup pintu, udah tidur, mau siap-siap tidur mungkin ya, atau mukanya udah masuk rumah karena gelap. Nah suatu ketika dia keluar jam 12 malam sama teman saya, dan dia ikut temennya lagi, jadi ada dua orang, ya betul ya, iya Pak. Nah ini berarti daerah nih. Nah teman saya sama temennya lagi, nah temennya yang mimpin, ngapain? Doa keliling, karena disuruh Tuhan, disuruh doain suatu daerah. Nah ini bukan saudara kalau nggak ngerti daerah apa namanya doa teritorial, jangan ikut-ikutan, bahaya. Karena ada kuasa namanya kuasa setan yang saudara nggak ngerti. Nah dia ambil garam, ya dia doakan dulu. Kenapa Pak pakai garam Pak? Ada di Alkitab. Kalau saudara mungkin jarang dengar saudara tentang namanya garam. Garam itu banyak fungsinya. Elia pakai garam untuk mentahirkan namanya air yang pahit, pakai garam. Elisa waktu mentahirkan sebuah makanan yang mengandung namanya kemandulan, ditahirkan pakai garam. Ya Daud punya perjanjian dengan Allah dengan namanya perjanjian garam. Itu ada ayat-ayatnya. Ya Tuhan juga ngomong kan nyampaikan sesuatu. Ya bahwa hiduplah jadi garam dunia. Nah Tuhan suruh dia ambil garam. Dia ngapain? Dia lemparin saudara. Sambil dia doa, sambil dia keliling-keliling, dan dia lemparin ke atas-atas. Dilemparin saudara. Nah sampai di satu rumah dia lemparin garam, saudara tahu ada orang teriak di atas genteng. Waktu dilempar, teriak, bunyinya tuh aneh, kayak gitu, mohon maaf ya, kayak anjing saudara, kesakitan. Nggak lama jatuh, berubah ke bawah. Saya diceritain aja, saya sempat kaget saudara, masa sih? Iya, waktu dia lemparin garam itu jatuh orang, lebat. Dia cerita sama saya begini, kamu tahu itu apaan? Dia bilang, setengah badannya itu babi, dari pinggang ke bawah itu kaki manusia. Saya ulangin ya, mungkin saudara masa sih? Saya diceritain sama teman saya, waktu saya ke Medan, dia bilang, teman-teman kami ini orang pelayanan keliling Indonesia saudara, 34 provinsi. Nah dia kebetulan lagi diutus ke Medan. Itu saya ngeliatnya sampai ngeri, dia bilang, dilemparin. Saudara tahu ternyata yang meninggal itu pendeta. Dicari tahu ini siapa. Jadi berubah wujud. Ya mungkin kelihatannya kayak dongeng mungkin saudara akan bilang. Tapi ingat ya, dunia ini ada namanya dunia roh. Dan kadang-kadang orang manusia lebih mempercayai namanya dunia jahat ketimbang dunianya Yesus. Nah saya berdoa saudara itu harus tahu, jalan yang saudara udah lalui jangan dilalui lagi. Ayo maju ke depan, Tuhan mau nunggu kamu itu di depan.
mau ketemu Yesus di depan, bukan di belakang. Di belakang mah cuma lihat nasibmu meratap aja terus. Bukan pendeta disantet. Ternyata ya, saya belum selesai saudara. Itu pas dilihat setengah badannya itu, mohon maaf ya, babi. Apa terbalik saya lupa ya, kepalanya manusia, kakinya yang babi kalau nggak salah. Apa terbalik saya lupa dengar cerita itu. Dan waktu dicari tahu ini siapa, ternyata ini dia dalam kehidupan hari-harinya jadi seorang pendeta. Yang dahulunya dia mantan dukun kah, mantan apa saya nggak ngerti lah. Pokoknya dia mantan terlibat dalam okultisme, mantan terlibat dengan kuasa kegelapan. Ngapain Pak jadi babi? Ya mau ngepet lah saudara, mau nyuri uang, mau ngapain lagi? Dibilang jadi babi. Saya ngeliatnya sampai gemeter kok, takut setengah mati. Ini pertama kali saya lihat begini. Saya bilang, lu yakin nggak salah lihat? Enggak. Kok nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya diceritain sama teman saya. Saya bilang, tapi memang betul saudara, ada banyak orang Kristen terlibat dengan kuasa kegelapan. Ya kalau dilihat gini masih ramal, masih ini. Nah firman malam hari ini, saudara perlu tahu, Pak saya pernah Pak dihianatin orang, udahlah, cukuplah, lihat Tuhan lah, baik-baik. Nah waktu saya siapin firman ini, ya Tuhan ngomongkan satu hal. Apa Pak? Kalau saudara dulu namanya orang yang jadi simpenan, entah simpenan suami orang, simpenan istri orang, atau saudara jadi pelakor, saya nggak tahu. Tapi Tuhan ada ngomong simpenan. Kalau saudara lagi dengar khotbah saya hari ini, bertobatlah. Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya saudara nggak perlu nunjukin dirimu tuh siapa. Tapi Tuhan sampaikan simpenan. Ya, tadi saya lagi tidur dan saya mau siapin firman. Tuhan titip satu pesan. Apa Pak? Simpenan. Jangan jadi selingkuhan orang. Ya saya nggak tahu saudara mau simpenan om-om, simpenan tante-tante, ya dulu mantan melacur kah, saya nggak tahu. Tapi saya cuma nyampein apa yang Tuhan suruh sampaikan. Ya saya cuma mau bilang kepada saudara, Tuhan tuh sayang berarti sama saudara. Bertobatlah, laluilah semua itu dengan jalan yang di depan bersama dengan Yesus. Amin saudara. Kalau enggak Pak ya itu urusanmu dengan Tuhan, saya nggak tahu. Yang saya tahu kalau Tuhan ngomong begitu artinya Tuhan tuh punya kasih sayang. Kalau dibiarin saudara masuk neraka lo berselingkuh begitu. Ada amin saudara. Kalau saudara namanya Pak saya lagi pacaran dengan suami orang, putusin, berhentilah. Yang nggak usah selingkuh udah selesailah. Hiduplah dengan Tuhan yang benar. Laluilah semua masamu itu. Sakit Pak, Tuhan pasti tolong nanti. Amin. Ya selamat malam. Banyak orang ingin bertemu dengan Yesus, tapi perjuangannya kadang-kadang kita belum mau melalui jalan yang saudara udah lalui. Ada banyak orang mengalami namanya masa sesak, masa nggak enak, masa yang dimana saudara dibuang, diperlakukan dengan tidak baik. Udah berhenti. Karena orang bisa namanya muter di situ. Tuhan percaya yang namanya karunia. Saya dipercayakan Tuhan karunia. Dipercayakan Tuhan namanya penyembahan. Dipercayakan Tuhan untuk bisa khotbah. Saya ini nggak bisa khotbah, nggak bisa nyembah saudara. Kok bisa Pak sekarang? Ya Tuhan yang ngasih. Kalau enggak yang enggak bisa. Orang saya juga pemalu kok, minderan, introvert, dan saya nggak bisa namanya tampil di depan banyak orang. Tapi sekarang Pak, ya saya lalui semua masa-masa saya yang suram itu. Saya nggak mau kembali hidup saya seperti itu. Kalau dulu saudara belum kenal Tuhan, hidup pasif. Kenal Tuhan pasif juga. Artinya saudara lagi nggak bergerak tuh. Boro-boro melalui namanya jalan yang lama, enggak, masih hidup yang lama. Dulu gosip, sekarang tambah gosip. Nah itu tambah tenggelam, jadi Yerobiam tuh namanya. Yerobiam itu ngapain? Nyiptain namanya satu sosok namanya lembu emas buat nyaingin Rehabiam. Dan Tuhan ngamuk saudara, dimatiin tuh raja satu. Saya punya saudara
ya, bukan saudara dekat juga sih. Ya dibilang dekat ya dekat lah, sedekat jauh juga dibilang jauh lah. Ya saya nggak bisa sebut namanya. Ya saya ketemu orang ini, diceritakan mama saya dulu peka kok dengan suara Tuhan. Dia pelayanan, pelepasan, nubuatin orang, dan dia doakan. Di mana? Di Manado. Di Manado itu setahu saya itu memang banyak namanya orang Kristen, bahkan itu kota orang Kristen ibaratnya. Tapi untuk manifestasi kekuasaan Tuhan itu muncul di Surabaya. Kenapa? Karena orang Surabaya itu kuat doanya di mana? Di sana. Ibaratnya Israelnya Indonesia itu di mana? Surabaya. Makanya kalau saudara tinggal di Surabaya, sebenarnya dunia romo itu lebih enak ketimbang Jakarta, kota-kota yang lain. Surabaya itu doanya tuh luar biasa. Menara doa muncul dari mana? Surabaya. Papua itu orang yang sangat diberkati Tuhan. Tampak hikmat nggak akan bisa kelola, malah dirampok ibaratnya. Tuhan tuh berimbang sebenarnya. Makanya saudara harus serius dengan Tuhan. Ada amin saudara. Pak saya pengen Pak dibawa Tuhan tuh naik Pak. Gampang aja bagi Tuhan bawa saudara naik. Bisa nggak? Saudara itu lalui dulu jalan yang harus saudara lalui dan melupakan semua itu. Lihat jalan ya. Coba saudara buka namanya Yesaya 43. Ini ayat sebenarnya udah sering saya buka tapi nggak apa-apa. Saudara bisa baca kembali ayat ini. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Ingat ya, setan itu tertarik membawa saudara masuk ke dalam masa lalumu. Kalau Tuhan enggak. Tuhan enggak peduli masa lalumu, mantan pelacur kah? Maling kah? Selingkuh kah? Berzina, enggak peduli Tuhan. Tuhan peduli masa depan. Dan kita berjalan untuk masa depan, bukan masa lalu. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat ayat 19. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru adanya di depan, bukan di belakang. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun, di tempat kesulitanmu. Padang gurun itu apa? Tempat di mana imanmu harus muncul. Tempat di mana nggak ada pengharapan selain daripada nama Yesus. Dan sungai-sungai di padang belantara, nggak mungkin di padang itu ada sungai. Tapi dengan Tuhan mungkin. Amin, saudara. Nggak mungkin padang itu ada sungai, itu nggak mungkin. Tapi Tuhan janjiin buat hidup saudara dan saya untuk bisa menikmati apa-apa yang jalan yang kamu harus lalui. Bukan di belakang, depan. Nah, saudara saya ini cerita mamanya itu dulu bernubuat, doain orang, pelayanan dengan sangat serius, saudara. Hari ini, saudara tahu ngapain dia? Dia dalam rumah tangga, nggak tahu ada apaan ya, ada perselisihan. Saya juga nggak ngerti secara detail rumah tangganya bagaimana. Setahu saya masalahnya dari rumah tangga. Akhirnya hari ini jadi guru penari. Apa tuh namanya tuh, saya lupa. Kan ada salsa, ada apalah, saya ingat lupa lah. Jadi guru penari. Kan bagus Pak? Nggak bagus. Dahulu saudara pembawa firman, sekarang malah pembawa joget-joget. Dibuat apa saudara? Bukan pekerjaannya yang salah loh ya, panggilannya yang ngawur menurut saya. Kalau saudara udah pelayanan dulu ya, karena saudara ribut dengan si A, si B, si C, saudara bisa melihat masa lalu ini dan keluar dari pelayanan. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan bahagia dengan keputusanmu itu. Keluar dari pelayanan itu. Dan dulu dia sangat memberkati banyak orang. Saya diceritain sama anaknya, sayang sekali. Iya, padahal papa udah larang, jangan dia lakukan A, B, C, D. Lihat ya. Karena dia pikir ikut Tuhan nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dia melihat bahwa
Dunia itu lebih tertarik. Dia mundur dari pelayanan, melakukan apa yang dunia suka. Yang saya mau sampaikan gini saudara, kalau hidup saudara kembali kepada dunia yang dulu saudara sudah lewati, yang makanya kadang-kadang saya kalau ketemu orang Kristen, udahlah bandelnya, udahlah berhentilah, masalahmu udah selesai, pensiunlah dari bandelmu ini. Bahasa saya begitu. Kadang-kadang saya tegur beberapa orang-orang Kristen, udahlah, ini bukan masa kita lagi, saya bilang. Kita udah umur segini, udahlah berhentilah. Kita udah lalui semua namanya hal-hal kejahatan di luar sana. Udahlah, kita serius dengan Tuhan. Amin saudara. Ya saudara udah jadi seorang ibu, seorang bapak, punya anak, udahlah berhentilah main judi lah. Buat apa sih mau terus-terusan begitu? Ini masa kita itu mendidik. Masa kita ini menikmati Tuhan. Masa dimana kita dipakai Tuhan. Masa dimana kita ini lalui semua jalan yang baru dengan Tuhan. Kelihatannya gampang, tapi ingat ya, hamba Tuhan ini, abdi Allah ini melakukan apa yang Tuhan mau. Ditawari roti dan minuman. Lihat firman-Nya ayat yang ke-9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku, lihat ya kata hamba Tuhannya, atas firman Tuhan, jangan makan roti, minum air, dan jangan melalui jalan yang telah kau tempuh ini. Ya, Tuhan ngingetin 3 hal. Makan, minum, dan jangan lalui tempat di mana kamu sudah lalui. Artinya gini loh, ada makanan yang najis pernah kita makan. Yang nggak tahu itu persembahan kah, uang korupsi kah, uang sogokan kah, itu makanan yang kamu makan. Nah, kalau Tuhan sampaikan bahwa udah berhenti, hiduplah benar, hiduplah kudus. Kelihatannya gampang, tapi banyak orang Kristen gagal loh. Lalu cerewet saudara, udahlah berhentilah cerewetmu ya, lalu itu dengan namanya banyak diem, banyak dengerin ya. Yang diem ayo banyak bersuara, karena orang diem disuruh bersuara susah saudara. Betul apa betul? Orang yang cerewet suruh diem susah. Dan Tuhan tuh fleksibilitasnya luar biasa. Coba buka saudara Efesus pasal 4 ayatnya yang ke 17. Kenapa sih Pak kita harus lewatin itu Pak? Melalui jalan yang baru, bukan jalan yang lama. Supaya apa? Nah ini, sebentar nih Efesus di mana ya? Soalnya tulisannya udah nggak kelihatan, karena terlalu sering dibaca. Ada dia. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Kelihatannya firman ini simple, namun masih banyak yang melanggar. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dengan pikirannya apa? Sia-sia. Pak saya pengen kaya, sia-sia, karena kekayaan nggak bisa bawa ke sorga. Saya pengen punya anak 20 Pak, sia-sia, ngurusnya capek, susah. Saya pengen punya istri cantik Pak, sia-sia, kecantikan juga tidak di hadapan Tuhan jadi sebuah nilai, tapi hatimu yang cantik di hadapan Tuhan bernilai. Saya pengen punya suami yang kayak Korea, sia-sia, karena Tuhan nggak lihat muka, Tuhan lihat bagaimana perawakan hati saudara takut akan Tuhan. Saya pengen punya rumah yang bagus Pak, tas yang mahal 15 miliar Pak, sia-sia. Itu sudah kamu lalui. Pak dulu saya punya mobil ya, 2 pintu kayak bajai Pak, sekarang masih pengen, udahlah sia-sia itu semua. Ya lihat ayat 18, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka apa telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Dengar baik saudara, kalau saudara tidak melalui jalan yang baru daripada Tuhan dan melalui jalan yang lama terus, apa yang menjadi pilihan saudara? Ini khotbah saya malam hari ini. Apa Pak? Tumpul hatimu nanti. Kalau udah tumpul, dengerin ya, orang Kristen sama yang non Kristen, sekali lagi ya, orang Kristen sama non Kristen, kalau dua-duanya ini melakukan kesalahan, ditegur, yang paling susah itu orang Kristen ditegurnya. Ngambek, udah nggak usah gereja-gerejain. Betul apa betul? Kenapa? Tumpul.
Loh, saya khotbah kadang keras, kadang bisa lucu, bisa bikin ketawa, bisa. Tapi kalau waktu saya lagi khotbah, Tuhan bilang keras, tak kerasin saudara. Ada orang langsung nggak mau datang. Kenapa? Apa khotbahnya gini? Ngambek. Kenapa? Lebih susah ngasih firman ke orang Kristen sama yang non Kristen, yang baru bertobat itu lebih enak ketimbang orang udah Kristen. Dikhotbahin kayak apapun pasif, lu mau ngomong apapun, mau pendeta dari manapun akan sama hasilnya. Kenapa? Tumpul. Ini loh yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sore hari ini. Kalau saudara namanya melalui jalan yang lama, dulu berzina Pak, zina lagi, tumpul hatimu nanti. Jangan pun dengar suara Tuhan. Baca firman-Nya males pasti. Percaya sama saya. Saudara nggak bisa bilang namanya, Pak saya cinta Tuhan, buktiin. Kalau ngomong doang mas, semua anak kecil juga bisa ngomong. Selama nggak gagu. Tapi membedakan orang cinta sama Tuhan, buahnya terlihat dengan tidak. Bukan dari mulutnya. Ya, perasaan mereka apa telah tumpul. Kenapa? Karena jalan yang kamu sudah lalui dalam keserakahan, ketamakan, dosa di dalamnya. Ya, jadi simpenan orang sekalipun diomongin tetap nggak mau. Suatu hari saya sama istri saya, ya saya juga nggak tahu muncul dari mana ini jiwa. Datang orang perempuan masih muda, mungkin 19-20 tahun lah, masih muda, cantik saudara, orang Sukabumi. Ya orang Sukabumi itu putih-putih saudara. Dia dari agama sebelah, nggak tahu, disembuhkan Yesus, terus terima Yesus. Waktu terima Yesus diproses. Biasa dia terima uang dari om-om. Mohon maaf ya, dia jadi pelacur, tapi simpenan. Orangnya cantik, masih muda. Ya, jadi dia, mohon maaf, sering dipakai sama om-om. Dia suka jadi foto model. Waktu dia jadi foto model, akhirnya mohon maaf kelaminnya kena penyakit. Perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Perempuan dan kelaminnya mohon maaf ya, berbau, sangat bau, kata dia ya. Saya sendiri nggak cium saudara, yang ngapain nyiumin begitu. Ya, itu kata dia, cerita kesaksiannya dia. Terus gimana? Akhirnya saya diajak sama teman saya ke gereja. Saya sendiri bukan orang Kristen, dia bilang. Ya, dia sepupu kita, dan dia akhirnya datang ke gereja, ikut perjamuan kudus dan mengalami kesembuhan. Itu dia mengalami kesembuhan, dia terima Yesus, dia cari Tuhan, entah dari mana saya juga nggak ngerti. Dia kenal kami dari mana saya juga nggak tahu. Dia jumpai kami, minta diajari. Saya ajak, istri saya ngajak datang ke rumah ya, dan ajari firman. Waktu diproses nggak megang uang kan, karena biasanya apa, dikasih uang sama om-om, dan biasanya megang uang lumayan besar. Ikut Yesus nggak megang uang. Waktu nggak megang uang begini, bisa nggak lewatin tuh? Mau beli apa nggak bisa. Mau makan mewah nggak bisa. Loh, saya juga pernah ngalamin itu. Biasa megang uang nggak megang uang. Wah, sengsara saudara. Nah akhirnya, ya sekarang saya nggak megang uang, ya minta bapakmu di surga. Amin saudara. Nah akhirnya saya dikasih. Akhirnya setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, nggak tahan. Kembali jadi pelacur. Kembali cari om-om. Dan mohon maaf ya, melakukan perzinahan kembali. Saudara jangan pikir bahwa ikut Yesus pasti kok Tuhan baik. Dulu saya mikirnya juga begitu. Habis setelah saya ikut Yesus, saya nggak sepakat dengan kata-kata itu lagi. Kenapa? Ada namanya proses yang kita harus lalui, jalan Tuhan yang kadang-kadang kita nggak suka. Tapi itu membuat hati kita tajam dengar suara Tuhan.
bukan tumpul. Kalau saudara namanya terus jalan dengan namanya pemikiran, hawa nafsu saudara, seperti tadi Efesus 4 ayat yang ke-18, dan pengertian mereka yang gelap, artinya apa? Dari jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Karena apa? Bodoh, kata firman ya, bukan saya yang ngutukin saudara bodoh. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Kenapa? Degil, diomongin orang Kristen, tegur, susah. Jangan berzina, tetap zina. Jangan main judi. Coba ngomongin orang, udah kena orang main judi online saudara, ngomonginnya coba, berhentilah judi online. Ngomong sampai capek juga susah. Kenapa? Tumpul. Nah herannya orang Kristen masih paksain ngomongin terus ya, sampai gigimu copot juga gak akan bertobat. Terus gimana Pak? Ya mesti Tuhan lah. Kalau mesti Tuhan tuh bagaimana? Hatimu jangan tumpul juga, dengar Tuhan supaya tajam ya. Ada satu hamba Tuhan ngomong bagus sekali, untuk dengar suara Tuhan gak ada yang otomatis, itu harus dilatih. Itu harus sesering mungkin kita baca firman. Itu harus namanya punya keintiman yang harus dimana saudara menanti-nantikan Tuhan hari demi hari, baru bisa. Ingat ya, dengar suara Tuhan itu bukan karena kamu ini, oh ini orang Jawa, bukan. Oh ini bukan orang Yahudi, oh ini orang Kalimantan makanya gak dengar suara Tuhan, bukan. Selama saudara Kristen jadi anaknya Yesus, dia dianggap bapak dengan anak, itu wajib ngobrol. Nggak ada ketentuan bahwa ini semua tidak bisa saudara dengar, entah lewat vision, lewat mimpi, lewat ini, lewat itu. Ada amin saudara. Nah kalau saudara bilang aku dengar suara Tuhan, doa nggak pernah, jangan dipercaya yang kayak begitu. Oh suara hantu pasti. Amin saudara. Loh saya nggak pernah namanya tertarik dengan orang yang Tuhan bicara Pak dengan saya gini. Saya mah tinggal lihat, alah hidupnya tukang bohong ngomong Tuhan. Hantu ya, jin dari gua ayam tadi dibilang Tuhan juga gitu loh saudara. Nah ini yang saya harus sampaikan malam hari ini, jangan membiarkan hatimu apa? Tumpul. Karena apa Pak? Karena jalan hidupmu belum berubah. Tidak mengenal Allah itu akan membuat saudara sulit kenal Tuhan dengan baik. Pak saya kecewa dulu, gampang kecewa, sekarang tambah gampang kecewa, dah itu repot saudara, tumpul nanti. Ya, ada hamba Tuhan cerita bagus sekali. Dulu dia sebelum jadi pengkhotbah, dia itu pemain drum. Waktu dia pemain drum, saudara, dengar baik ya, ini gereja tuntutannya tinggi, saudara, bukan tuntutan kayak gereja-gereja yang saudara kenal. Ini mereka itu kalau ibadah nggak ada hadirat Tuhan, wah, diomelin semua itu pemusiknya. Semua pemusiknya diomelin, saudara. Termasuk si hamba Tuhan ini. Kamu tahu, dulu sebelum saya jadi pendeta, dia bilang, saya ini pemain drum. Waktu saya jadi main drum, kamu ditunjuk dia katanya, keluar, jangan main drum, kamu mainnya jelek. Tersinggung nggak saudara? Di tengah-tengah ibadah loh, pemimpin yang ngomong, kamu keluar, jangan main drum, mainmu jelek. Tersinggung nggak saudara digituin? Thank you. Ayo. Terus dia pernah nyanyi, berhenti, ganti WL-nya. Karena sensi, bukan karena sensi. Beda dengan anak sekarang. Ya, datang terlambat, kita tegurnya, datang terlambat, besoknya udah nggak datang lagi. Hormatin dong Tuhan, langsung nggak ibadah lagi tuh. Yuk, betul apa betul? Kalau anak sekarang tuh, waduh, beda sama zaman dulu. Zaman dulu mau mulai ibadah nyembah dulu. Kalau zaman sekarang mah mulai jam berapa? Jam 6 baru langsung mulai. Kalau zaman dulu jam 4, jam 5 mungkin nyembah dulu. Ya doa. Betul apa betul? Zaman sekarang enggak. Sikat langsung. Beda lah. Ya, tapi zaman dulu yang kayak begitu, tajam-tajam dengar suara Tuhan. Tuhan sampaikan ini. Sekarang kita nyampein suara Tuhan tersinggung.
Dia main drum berhenti. Dia bilang begini, apakah saya nggak tersinggung digituin? Tapi saya tahu didikan Tuhan tuh begini. Kalau hari itu dia nggak lewati, dia nggak lalui jalan itu, dia bilang gitu, saya nggak akan jadi seperti ini, pengkhotbah yang diurapi Tuhan. Dan dia diurapi Tuhan ke kota-kota, ya, dan dia bikin KKR, kesembuhan terjadi di mana-mana demi nama Yesus, pakai nama Yesus. Kanker itu didoain, saudara. Dia cerita, kamu tahu, jangan lihat saya sekarang, dia bilang, saya doain orang nih kanker, tumor atau kanker, dia bilang gitu, didoain copot langsung, belepak, copot langsung di depan matanya dia. Hebat ya saudara. Dia pernah doain orang ke Sulawesi, ya, di daerah mana saya lupa. Dia doakan, itu telinganya keluar paku. Ternyata itu anak perempuan, nggak bisa dengar dari lahir, keluar paku. Mungkin saudara bilang, masa ya? Kita nggak tahu. Di luar sana ada banyak hal-hal yang aneh-aneh. Keluar paku, keluar cairan. Sejak itu bisa dengar. Itu depan mata dia. Kamu jangan lihat saya sekarang. Dulu saya diproses Tuhan, main drum jelek, diusir saya. Hari itu kalau saya marah, saya nggak akan jadi seperti itu, dia bilang. Hari itu kalau saya nggak lalui dengan Tuhan, tumpul hidup saya pasti. Udahlah, nggak usah pelayanan lah, cari duit aja di luar. Betul apa betul? Ayo. Oh, hari ini kalau kita ngomong sedikit keras, kasih Tuhan kan baik, Pak. Baik. Tapi saudara perlu tahu, saudara, kadang-kadang untuk ngerobohin semua kesombongan yang harus kamu lewati dengan cara-cara yang kita nggak make sense dengan pikiran kita. Saya negor orang, kalau ibadah jangan pakai celana pendek, bisa ngambek loh, saudara. Ayo, nggak bisa laluin kayak begitu, hati-hati saudara. Apa ya? Saya berdoa saudara, jadilah Kristen yang punya kehausan melalui semua jalan yang gelap itu dan jangan kembali. Yang mau katakan amin, saudara. Ya, lanjut ayat yang ke-21 ya. 20. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menembui kebinasaan. Dengerin saudara, kalau hatimu tumpul dikarenakan manusia lamamu kamu hidupi dan tidak kamu lalui dengan manusia baru saudara, firmannya bilang apa? Yang menemui kebinasaan itu akan membawa kita ke neraka loh. Ya, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, kalau minta diperbarui, tambah tajam apa tambah tumpul? Ayo, tambah tajam apa tambah tumpul? Kalau Tuhan memperbarui pikiran kita, memperbarui roh saudara, ya, saudara nggak akan kembali namanya manusia lamamu muncul terus menerus. Makanya minta Tuhan pimpin. Harusnya kita tambah tajam dengar Tuhan lu ngomong apa. Saya tadi waktu mau nyiapin firman dari jam 12 saya udah nungguin Tuhan mau ngomong apa. Nggak ngomong-ngomong ya tak tidur saudara. Ya saya nungguin di sini, duduk aja. Khotbah apa? Nggak ada suara, diem aja. Ya udah saya sambil dengerin khotbah, dengerin pujian, nggak ada suara Tuhan, ya udah tidur saya. Tidur sampai jam 3. Jam 2 saya tidur, jam 3 bangun. Jam 3 saya masih tidur ya, Tuhan baru ngomong khotbah ini. Jangan tumpul hatimu. Kenapa? Kekerasan hati saudara menghidupi manusia lama. Ada banyak orang akan namanya keluar dalam proses. Kenapa? Tidak kuat. Memang gak gampang itu Tuhan. Kalau hidup kembali saudara dengan namanya kehidupan yang dahulu, pas saya dulu karaokean, sekarang karaokean juga. Kenapa gak nyembah Tuhan? Masih banyak orang namanya dulu diskotik ke diskotik lagi. Pakailah mulut kita ini buat ini namanya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hatimu. Bukan. Karaoke buat apa sih? Nyenangin hatimu itu, nyenangin orang.
bukan nyenengin hati Tuhan. Ya, tambah tajam kan. Kalau Tuhan memperbarui pikiran dan roh saudara, saudara akan lihat apa yang dilihat Tuhan, saudara. Nah, ada banyak orang pelayanan ditegur dikit, ngambek, keluar dari pelayanan, tumpul hatimu itu. Gimana Tuhan mau ngomong lagi? Kenapa kamu blok semua? Blok, habis. Ya, saya berdoa saudara harus punya persiapan mempertajam diri kita masing-masing. Saya dulu juga nggak dengar suara Tuhan tuh kayak gimana juga nggak tahu. Tapi saya coba minta Tuhan pertajam mata rohku, pertajam visionmu dalam hidupku. Saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan, dikasih ini. Saya ini dari orang yang nggak bisa apa-apa loh. Nah, kalau saudara Kristen pasif, ya belum Kristen pasif, tumpul tuh namanya. Dulu pemalu, diajak kesaksian, pemalu juga tumpul. Harusnya kita tajam demi namanya Yesus, mempermuliakan nama Tuhan. Saya harus maju. Ada amin saudara. Harusnya kayak gitu. Jangan terus-terusan saudara tuh hidup dengan tumpul. Wah, kalau sama saya mah tak paksa saudara. Lihat ayat yang ke-27, lompatnya langsung. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, artinya iblis punya kesempatan untuk kecohin anak-anak Tuhan, untuk membuat dia tumpul dan tidak tajam secara rohani. Nah, jadi untuk tumpul ataupun tajam tergantung saudara, bukan hamba Tuhan, bukan gembala, bukan pendeta. Saudara mau rendah hati nggak rendah hati tergantung saudara. Mau tajam saudara? Ada amin. Mau tajam apa mau tumpul saudara? Jangan kasih iblis itu kesempatan. Kalau saudara punya kesempatan memuliakan nama Yesus, ambil, jangan kasih ke iblis. Ada orang Kristen tanya sama saya, Pak, saya kalau diajak teman-teman saya ke diskotik, kenapa saya ini tidak bisa nolak? Tumpul hatimu soalnya. Kamu merasa tidak enak terhadap teman, tapi tidak punya rasa yang sama kepada Tuhan, sehingga kamu tidak enak terhadap manusia. Kamu tidak punya rasa yang sama, tidak enak melukai Tuhan. Harusnya kita tajamnya ke Tuhan, tumpulnya ke manusianya. Manusia ngomong apa, nggak mau ikutan. Kenapa Pak, saya kalau mau nolak susah banget, tumpul iman. Tumpul. Iblis punya banyak kesempatan untuk menjatuhkan kita. Nah, seberapa saudara ini harus tutup semua kesempatan itu. Kalau enggak saudara akan hidup dengan namanya berantakan. Orang kena utang karena apa? Karena imannya tumpul. Banyak orang kena utang kenapa? Saya pernah dijamin 1000% tidak berdoa. Dikit-dikit ngutang. Kenapa? Tumpul imannya. Nanti giliran ditagih, nangis-nangis, baru mau tajam ke Tuhannya. Kapan Tuhan tolong? Ngambek bahkan sama Tuhan. Gak dijawab, udah langsung ke gereja. Kristen tumpul. Ya, yuk lihat ayat 38. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Ya, artinya ada jalan yang saudara harus lalui, jalan yang baru. Kembali dalam 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan dilakukan abdi Allah itu pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lihat ya, yang dicari itu jalannya. Waktu abdi Allah itu melakukan hal yang ajaib, jadi orang nyentuh dia, abdi Allah ini langsung kejang-kejang saudara, langsung stroke tangannya, blek. Lihat mujizat, ya, mesbah meledak, ditawari sama Raja Yerobeam, ayo basuhlah dirimu, kasih makan. Abdi Allah bilang ini apa? Nggak mau. Tuhan bilang nggak boleh makanan-makanan najis, minuman-minuman yang sudah nggak kudus. Jalan ini saya nggak boleh lalui lagi. Ini abdi Allahnya loh. Ya lihat
ayat 11. Mungkin saudara waktu ikut Tuhan pertama kali, wah, jam segini gua harus berdoa. Ditawari, ayo makan gratis, wah nggak mau. Minum-minum lah, oh nggak mau. Dosa itu. Ayolah, dulu aja lu berani jalan sama kita ke mall, oh sekarang udah bisa. Saya mau jalan ke gereja. Ya, lihat ayat yang ke-11 tadi, 12 sekarang. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, lenailah keledai bagiku. Mereka melenai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu, dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Ayat 15, lihat ya. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk ngapain? Makan roti. Ya, ayat 16. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti baik minum bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan Tuhan, jangan makan roti, jangan minum di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil. Ayat 18. Lalu jawab ya nabi tua ini, aku pun seorang nabi seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia atau bawa abdi Allah itu pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum. Tetapi ia berbohong padanya. Lihat ya, nabi Tuhan yang apa? Berbohong. Ditawari setengah istana sama Yerobeam, tidak mau. Ditawari nabi, Tuhan bicara lewat malaikat bahwa engkau suruh makan dan minum. Ingat deh, yang diributin tuh selalu makan minum. Kalau hati saudara tumpul, ya lewat namanya dukun kamu bisa makan dan minum. Lewat dukun bisa namanya usahamu lancar. Lewat persugihan nanti kamu bisa dapat rezeki. Soal apa? Makan minum. Lewat makan dan minum banyak orang Kristen gugur imannya. Ada orang yang dimana, Pak saya butuh pekerjaan, dikasih pekerjaan, dulu doa rajin, wah sekara patakarana, dikasih kerjaan ya, dapat duit, dapat ini, doa hilang, bles. Ayo, betul apa betul? Saya punya teman, setialah dengan doa, kan kita ngajaknya begitu. Kita nggak bilang setialah dengan diskotik, kan nggak gitu, dosa saudara. Kita bilangnya apa? Setialah dengan doa. Oh iya kok, amin. Doa di tempat saya, diberkati saudara pulangnya. Pulangnya nggak tahu dia dapat orderan makanan, minuman, saudara. Serius. Makanan, minuman tiba-tiba diorder dengan berbagai hal. Dia cerita ke istri saya diberkati Tuhan luar biasa. Minggu depannya hilang, nggak pernah datang. Kenapa? Sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk masak. Nanti saya pasti datang ke Tuhan. Ya kita pindah tempat doa. Ya kenapa pindah? Dekat aja nggak pernah datang. Ayo betul apa betul? Kenapa? Tumpul masalah makanan minum. Lihat ya, yang dicari apa? Jalannya. Setan akan pakai cara seirama dengan cara pikirmu. Ngapain? Ngecohin saudara. Ya setan juga bisa pakai jalur rohani, bukan hanya pakai jalur dunia. Yerobeam nawarin setengah istana loh, apapun. Saya pengen tanah di sini, pengen dikasih sama Yerobeam. Tapi tawaran dari dunia langsung ditolak mentah-mentah, nggak mau. Ya kalau yang dari dunia kita kan hafal, tahu, oh ini nggak boleh. Tapi kalau tawaran itu dari yang sifatnya kelihatannya rohani, tipis sekali. Nah, kalau hatimu nggak tajam, kamu nggak bisa bedain mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Loh, saya pernah ngalamin begini loh. Seorang nabi ngomong sama saya, Tuhan akan pakai kamu. Bulan Januari 2023, saya masih ingat bulannya, tahunnya masih ingat. 2023, ya jemput hamba Tuhan. Kamu dipakai Tuhan. Saya ditunjuk. Saya nggak bergeming, saudara. Saya nggak bergeming. Terus saya pernah dapat mobil dari jemaat.
dapat mobil. Saya tanya, perpuluhan nggak mobil ini? Ya nanya ke seseorang lah, ya ke hamba Tuhan, tanya, perpuluhan nggak mobil ini? Saya terima berkat mobil. Kok Tuhan suruh perpuluhan? Ya sudah, saya taatin. Nah, waktu saya berjalan dengan mobil baru ini, mobil ini mobil bekas, dibeliin sama jemaat. Saya servis habis belasan juta. Ternyata di balik itu semua orang iri. Mobil ini mau direbut. Nah, waktu mobil ini mau direbut, saya bilang ambil aja. Istri saya bilang ambil, silakan. Kita ada mobil nggak ada mobil tetap jalan dengan Tuhan. Harusnya begitu kok. Ada amin saudara. Diambil mobilnya. Nanti perpuluhannya saya kembalikan. Saya perpuluhannya ke hamba Tuhan itu. Nah, waktu saya Januari ketemu dia, saya ngomong dengan pendeta ini. Saya bilang begini, perpuluhannya itu nggak usah dikembaliin. Kan katanya Tuhan suruh perpuluhan. Ya, saya lakuin. Enggak, nanti saya kembalikan. Nggak usah, saya bilang. Saya ngasihnya ke Tuhan, bukan ke Bapak. Walaupun Tuhan lewat Bapak, saya bilang. Oh, langsung dia nggak bisa jawab. Langsung dia gelisah. Dengerin, saya mau sampaikan begini. Apa yang dimomongin, mau pendeta, nabi, rasul, gembala, manapun terserah. Kalau saudara nggak tajam dengan roh saudara, dia akan tipu saudara. Ini saya nggak masalah ributin perpuluhannya. Bagi saya mah uang nggak masalah. Kalau untuk Tuhan, saya nggak pernah hitung-hitungan uang dengan Tuhan, nggak pernah. Mau diambil berapapun, ambil. Karena saya tahu saya diberkati Tuhan. Dan kalau dia minta, ya ambil aja. Saya nggak pernah kekurangan soal uang. Sebab Tuhan itu Allah yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Dan yang saya mau sampaikan, ini nabi tua, bohong, pakai nama Tuhan. Nah, banyak pendeta, ayo persembahan, uangnya dimainin trading. Saya dengar ada satu gereja besar, ya, kasus masalah uang. Anak pendeta, Tuhan suruh. Taunya uangnya diapain? Dimainin saham, saudara, bangkrut. Habis ratusan miliar, bukan puluhan miliar, ratusan M. Saya dengar begitu, luar biasa. Pasti dia pakai suara Tuhan. Yang saya mau sampaikan, kalau saudara nggak tajam dengan apa yang Tuhan mau, kita pun kena kibul, saudara. Abdi Allah ini ditawarin, ayo setengah kerajaan, wah kerajaan dunia ini, wah, saudara bisa tolak. Karaoke, oh nggak mau lah. Diskotik, oh enggak, banyak setan. Rokok, wah nggak kudus, baik Allah rusak, kan gitu. Ya itu nampak yang kelihatannya secara duniawi. Nah kalau yang datang nabi atau dia membawa jalan, kelihatannya rohani. Nah saya kenal satu gembala, didatangin penasehatnya. Penasehatnya bilang, uang gereja kita main trading, dimainin trading, habis miliaran juga. Berantem sekarang dengan penasehatnya. Penasehatnya sesat. Tuhan suruh main trading, makan tuh trading. Ingat saudara ya, kalau saudara sebagai gembala, baik gereja kecil baik gereja besar, uang gereja itu tidak boleh dikembangkan. Alasannya kan pasti main saham supaya dikembang. Ngapain dikembangin? Itu uang Tuhan. Tuhan mah nggak perlu dikembangin uangnya. Anak kerajaan sorga nggak pernah miskin. Kerajaan sorga nggak pernah turun. Ya goncang dikit nggak pernah. Ngapain dikembangin? Ingat ya, uang Tuhan itu harus dihabiskan buat pelayanan, buat namanya nginjil, buat namanya perjalanan, buat namanya memberkati orang. Nggak perlu mikirin ini gimana dikembangin. Ini bukan uang dunia, saudara. Nggak usah mikirin begituan. Nanti habis gimana Pak? Tuhan kasih lagi, kan selesai. Kerajaan saudara tidak tergoncangkan. Ada amin, saudara.
Ya shalom. Jangan berpikir bahwa orang main sama buat ngapain sih? Buat kembangin pasti. Keuangan sorga tuh nggak perlu dikembangin, udah berkembang deh. Amin saudara. Nah ini yang kadang-kadang banyak namanya pemalsuan, ya, pakai uang atas nama Tuhan dengan alasan ngapain dikembangin, mau kemana? Kita diberkati memang untuk dihabisin, tapi buat yang tepat. Bangun rumah singgah, memberi makan orang, memberi kasih Tuhan, memberi ini, memberi itu. Emang kerjanya begitu, mau ngapain lagi, mau dikembangin gimana sih? Ini kita hidup bukan secara dunia. Nah setan bisa masuk secara tipis loh situ. Dia bisa ngerontokin semua iman saudara. Lihat apa? Jalur rohani. Mana Tuhanmu? Setan bisa ngomong gitu loh. Enggak, tolong kamu tuh. Kalau setan nampakin diri ke saudara, dengan muka serem jeleknya itu ya, ayo Yesus nggak tolong, ya saudara langsung tengking, dalam nama Yesus muka jelek pinggir. Tapi kalau setan pakai suara yang tipis, kelihatannya rohani, kamu kan udah ibadah ya, setan ngomongin dengan cantik saudara, udah doa lu, persembahan, puasa lagi dulu, Yesus nggak jawab. Ya dia pakai apa? Jalur rohani dulu. Kocak ini man. Ya tawaran raja bisa ditolak, tawaran dunia saudara bisa tolak, tapi tawaran dari roh yang kelihatannya rohani, yang iblis tawarkan, belum tentu saudara bisa ngerti bagaimana menolaknya. Suatu hari saya didatangin orang, ya saya waktu itu doain pabrik di Cikarang. Saya sebenarnya bukan kami yang diutus, bukan istri saya, bukan saya. Yang diutus itu hamba Tuhan lain. Tapi hamba Tuhan itu ngomong ke kami, kalian yang pergi aja. Karena seingat saya Tuhan bilang kalian yang, saya dan istri saya suruh berangkat ke pabrik. Nah pabrik itu mengalami, ya thank you Lord, ya mengalami listrik turun, jadi down. Nah kalau listrik turun, panggil siapa harusnya? Ayo. Ya saya mau tanya saudara, kalau saudara listrik mengalami gangguan, turun, ya dinaikin, turun lagi, dinaikin, harusnya panggil siapa? Ayo. Petugas PLN, betul saudara. Ya panggil PLN, betul kan? Panggilnya kan PLN. Ini panggilnya pendoa saudara. Listriknya turun, dinaikin, jebret, namanya jebret. Panggilnya kan tukang listrik, betul, PLN. Harusnya kan yang berurusan dengan listrik. Dipanggilnya pendoa. Saya diutus. Saya ingat hamba Tuhan itu ngomong begini, Tuhan suruh kalian yang berangkat. Oh ya sudah, saya jalan saudara. Terus saya mikir di tengah jalan, listrik turun ngapain manggil kita gitu loh. Ya panggil PLN, tukang listrik, ngapain ngurusin beginian. Ya sudah, saya taatin aja saudara. Saya datang ke sana. Nah pabrik itu nggak sama dengan listrik rumah saudara. Ada 3, merah, kuning atau apalah. Itu ada 3, saya juga kurang tahu persis, tapi ada 3 ya. Kalau orang ngerti kelistrikan pasti ngerti apa yang saya ngomongin. Ya ada 3 jalur. Ya ini listrik rendah, sedang, tinggi, merah atau apalah saya lupa lah, warnanya saya lupa, itu berapa tahun yang lalu. Waktu saya didatang, saya diceritain ini kalau listriknya naik ya di mesinnya dinyalain jatuh. Saya bilang kenapa nggak panggil tukang PLN? Udah, dan dia nyerah. Hah? Udah panggil tukang PLN, dicek berminggu-minggu, nggak, yang ngecek itu sampai bingung masalahnya di mana, nggak ketemu. Oh udah panggil, saya bilang udah. Makanya kalian dipilih, disuruh datang, ngapain? Doain. Saudara mau percaya nggak percaya? Ya sudah, saya nyembah saudara, saya pakai lagu Kerajaanmu datang ya. Saya bilang ini pasti ada kuasa kegelapan muncul. Ngapain? Ngerusak listriknya. Waktu nyembah 1 jam, soalnya ingat saya nyembah 1 jam. Selesai nyembah,
naikin listriknya, tidak jatuh, saudara. Saya ulangin ya, waktu nyembah selesai, naikin listriknya, dinaikin judul break gitu ya. Kita tungguin berapa jam, nggak pernah jatuh. Sampai hari ini nggak pernah jatuh. Ya, jadi Tuhan mau ngurusin listrik juga. Ada amin, saudara. Ya, saya juga bingung. Ternyata setan tuh ngegangguin pabrik itu. Dipanggil tukang PLN juga bingung, ini kenapa? Dibetulin, nggak betul-betul, nggak ketemu masalahnya di mana. Ya, datang kita ya. Selain namanya ngusir setan, ngurusin listrik orang juga. Ya kalau saudara punya listrik rusak ya, mungkin tokenmu belum bayar, saudara. Dan akhirnya doa, saudara. Doa selesai 1 jam, itu listrik dibangkitin. Dan naik. Pikiran saya, kenapa nggak doa di rumah aja, itu selesai. Kan harusnya bisa begitu. Ya kan? Tapi Tuhan suruh kita datang ke sana. Waktu datang ngobrol saya sama ownernya yang punya pabrik. Ini pabriknya pabrik ikan. Ya, ekspor ke Jepang. Jadi ikannya nggak ikannya dari Sulawesi, seingat saya, itu akan dikirim ke Jepang. Jadi nggak dikelola di Indonesia. Nah, waktu itu ngobrol dengan saya, ownernya ngomong begini, kamu nih saya lihat pinter orangnya. Saya bukan muji diri saya sendiri ya. Dia ngobrol dengan saya dan dia bilang, pengalamanmu apa? Dia cerita. Terus dia nawarin saya gini, mau nggak pegang pabrik saya? Saya nggak perlu urus ini semua, tinggal kamu kelola semua ini. Saya ditawarin. Kalau saya nggak tajam hari itu, saya ngerti bagaimana tuh Tuhan ngetes saya. Kenapa? Karena dari awal kami yang suruh datang. Padahal yang disuruh itu hamba Tuhan itu, tapi Tuhan bilang kamu berangkat. Sampai di sana dites. Harusnya kan doa dari rumah atau dari manapun selesai itu pabrik. Tapi kenapa mesti saya hadir ke sana? Tuhan punya cara. Waktu hadir di sana, listrik nggak jadi masalah bagi Tuhan. Jelas. Ini masalah ini nih. Ditawarin. Mau nggak pegang ini pabrik saya? Saya bilang nggak mau. Bukan saya karena nggak ngerti dengan kelola pabrik tersebut. Saya puji Tuhan, di bawah Tuhan, dari kerja sangat rendah sampai yang lumayan di atas, pernah ngalamin semuanya. Jadi regulasi namanya sebuah aturan, ya lumayan ngerti. Saya bilang enggak, karena saya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Saya enggak untuk gini-ginian lagi. Saya bilang, yakin kamu? Dibilang begitu, saudara. Yakin? Enggak mau. Dan bukan hanya itu, saudara. Beberapa juga ada yang nawarin. Saya bilang, kalau hati saya tumpul, saya akan pegang itu semua. Tapi kan Tuhan kan, dia pakai nama Tuhan juga bisa, saudara. Nggak apa-apa lah, bukan masalah nggak apa-apanya. Saya harus lebih taat dengan apa yang Tuhan mau. Saya tahu umur saya masih sangat muda untuk melakukan banyak kegiatan A, B, dan C. Tapi untuk masa hidup kita nggak akan ada yang tahu. 10 tahun lagi kan saya mati, 5 tahun kah, besok kan nggak ada yang tahu. Dan kesempatan saya melayani Tuhan akan terus berjalan. Bapak cari orang lain. Ya, saya pamit, saya pulang. Tuhan Yesus berkati. Udah pulang, saudara. Yang lihat kuasa Tuhan, lihat godaan juga. Kalau ditanya pengen nggak, pengen lah sebenarnya. Kalau tanya pengen nggak kaya, ya pengen lah. Mana manusia nggak pengen duit? Pengen nggak rumah? Ya pengen lah. Pengen nggak mobil? Ya pengen lah. Tapi itu semua manusia lama saya. Saya kan dulu cinta uang, maka ditawarin begituan sama setan. Lihat jatuh nggak? Kalau saya giat cari uang, saya giat cari uang. Tapi saya tahu saya punya kelemahan. Kalau saya udah cari uang, ketajaman saya untuk cari Tuhan akan turun. Waktu saya akan terbagi, turun pasti. Dan itu kesempatan setan
buat ngerusak namanya rohani saya. Ya, saya berdoa saudara harus tahu mana kesempatan Tuhan, mana kesempatan setan. Mana yang kamu harus tajam, mana yang kamu harus namanya ngerti. Ini udah harus ditolak. Nah, yang dari setan ini kadang-kadang tipis. Kalau manusia nawari kamu nggak bisa tolak, setan apalagi kamu akan tembus, saudara. Kalau saya pernah ditanya sama jemaat, Pak, apa bener Pak nggak boleh minum minuman keras, bir gitu, alkohol, nggak boleh. Tapi kerjaan saya dengan apa namanya, dia ketemu vendor, ketemu rekanan bisnis, ya kadang-kadang dibawa ke restoran yang ada minumannya. Ya saya bilang nggak boleh. Tapi gimana ya, nggak tahu, minta Tuhan. Kan tadi dalam Efesus 4 tertulis, mintalah pikiran yang diperbarui. Ya nanti Tuhan akan kasih hikmat. Ya setelah doa tempat saya, berapa minggu kemudian tanya yang sama. Dalam hati saya, ini orang tumpul, tanya yang sama, pertanyaan yang sama. Saya bilang, pertanyaanmu sudah saya jawab. Saya bilang, saya nggak akan ulangin. Kenapa? Abdi Allah ini akhirnya nerima tawaran Nabi tua itu karena dia pikir dia juga hamba Tuhan. Yang saya mau sampaikan gini, saudara, kalau Yesus ngomong A, dia nggak akan berubah jadi B. Mau 10 tahun, 20 tahun nggak akan. Kalau Yesus bilang tidak boleh, nggak akan kemudian nanti 20 tahun bilang, oh ini boleh, nggak akan. Saudara jangan pernah percaya dengan nubuatan. Hari ini A, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian berubah jadi C. Itu bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak begitu. Tuhan kalau ngomong A. Kalau Tuhan bilang percayalah padaku dan lakukanlah firmanku, kau akan selamat, pasti selamat. Kalau Yesus bilang kepada orang Taurat, kamu akan celaka, celaka nggak? Pasti celaka. Karena Yesus ngomong itu dipegang. Ada amin, saudara. Nggak ada namanya Yesus ngomong tuh. Ya kira-kira boleh lah. Ya, nanti udah setelah seminggu kemudian sakit gara-gara minum. Ya gue sih nggak bilang begitu, ya Yesus nggak begitu, saudara. Ya nggak kayak manusia. Ya saya sih nggak pernah ngomong begitu ya. Kemarin saya beli barang, dia bilang salesnya, kalau rusak nanti diganti baru Pak. Saya cuma bilang oh gitu. Waktu saya udah beli barangnya rusak, saudara, bukan rusak sih, ada masalah lah, nggak rusak barangnya, ada masalah lah. Terus saya bilang, ini kalau katamu kalau ada masalah barang atau apa-apa sebelum sebulan bisa diganti yang baru. Saya sih nggak bilang begitu sih Pak. Saya langsung ketawa, saudara. Ya marah nggak Pak? Sebenarnya marah, cuman pikir ya sudahlah. Yang manusia ya begitu, betul apa betul? Saya sih nggak bilang begitu ya Pak. Padahal istri saya tanya sama istri saya, bener nggak yang saya ngomong tadi? Dia bilang kalau bermasalah atau rusak barangnya ganti yang baru. Bener, gue juga dengernya begitu. Kata istri saya ngomong begitu. Ya sudahlah, ini orang emang bersilat lidah. Dengar baik, Yesus nggak pernah begitu. Yesus kalau bilang aku akan memberkati, dia pasti berkati. Aku akan menolong, dia pasti tolong. Kalau Tuhan bilang aku akan menyelamatkan, dia akan selamatkan. Aku akan jamah seluruh keluargamu, dia akan lakukan. Masalahnya, ngerti nggak cara kerjanya Tuhan? Itu aja. Nah, saudara harus tahu Tuhan itu baik, saudara. Dan jangan saudara namanya tumpul. Ya, setan itu kalau namanya lihat saudara kelaparan, dia akan tahu, wah ini lapar nih, diumpanin apa? Roti, minuman. Karena yang ditawari cuma 2 itu aja, makanan, minuman, makanan. Nah, kalau makanan, minuman saudara nggak bisa puasa, gugur iman kita. Lihat ayat yang ke-19. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti, minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan minum, dipelnai keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan diserang seekor singa dan mati. Ingat saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, iblis itu dilambangkan sebagai kan juga singa yang mengaum-ngaum.
yang ngapain nungguin kejatuhan kita. Kalau firman kita langgar, iblis punya hak mengklaim. Ini yang orang Kristen nggak ngerti masalahnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara ikut Tuhan udah serius di awal, tiba-tiba saudara disakitin di dalam dunia pelayanan, di dalam gereja, ya ditegur, ngambekan, dan saudara keluar dari covering Tuhan, setan punya hak. Sekali lagi ya, kok setan punya hak? Dunia ini punya setan. Dia punya otoritas sangat tinggi di mana di dunia ini. Makanya Yesus turun dari sorga ngapain? Ngambil kunci kerajaan maut. Di dalam kitab Wahyu tercatat seperti itu. Kenapa perlu diambil kunci itu? Kalau Yesus nggak mati di kayu salib sebagai manusia dan turun ngambil itu kunci, semua yang dibawa alam maut tidak akan bisa diselamatin. Semua mati ke neraka semua. Dan saudara perlu tahu, setan punya hak. Setiap pelanggaran manusia itu bisa diklaim. Di dalam kitab Wahyu 12 ayat 10. Saya pernah khotbah itu. Dilanggar, blek. Itu yang membuat orang Kristen tidak bisa diproteksi. Ya. Jadi gimana Pak kalau udah melakukan kesalahan itu? Ya minta ampun sama Tuhan. Minta ampun dan minta dikembalikan. Kalau enggak kita akan jadi bulan-bulanan setan. Bisa sampai namanya mengakibatkan namanya meninggal. Jangan saudara namanya lihat bahwa apa yang kelihatannya rohani belum tentu bisa mempertajam rohmu. Apa yang namanya kelihatannya belum tentu namanya rohani, ya itu belum tentu mempertajam saudara, belum tentu. Ada beberapa hal yang kita perlu pelajari dalam banyak hal. Ada orang pengen namanya, aku pengen sembuh Pak dengan kuasa Tuhan. Ada orang kalau sembuh bisa melakukan melalui jalan-jalan yang sangat mengerikan. Saya ketemu beberapa hari ini orang yang, Pak tolong saya Pak, berikan saya pekerjaan. Saya kasihan, sejujurnya kasihan. Ya istri saya juga kontak beberapa temen, ada kerjaan nggak? Ada. Ya dan dikasih kerjaan. Dihubungin, datang dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, sombongnya luar biasa. Serius. Dan saudara berpikir, wah dari Tuhan pekerjaan ini. Iya memang dari Tuhan. Tapi kalau saudara nggak punya hati yang tajam, pekerjaan itu membuat tinggi hati. Jadi sombong. Jadi berubah. Dan saya pikir, tahu gitu nggak usah ditolong, biarinin aja. Ya betul kan? Saya lihat kayak begitu, ih geli ngeliatnya langsung. Apa yang ditolong belum tentu itu mempertajam rohmu, bisa sangat melemahkan dan mentumpulkan hati saudara. Ditolong malah tambah tumpul, bukan tambah tajam. Doanya enggak, malah kelayapan kata kemana. Ya betul ya. Kadang-kadang nyesel ada, tapi ya harus ditolong. Gimana? Serba salah loh. Jadi manusia itu nolong salah, nggak ditolong salah, nggak ditolong kasihan kan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara harus punya ketajaman dalam roh. Apapun yang ditawari manusia, hamba Tuhan mau sekalipun, saudara harus punya pertimbangan. Ada banyak hamba Tuhan nawari bisnis, ujungnya jemaat ditipu. Ada orang yang diajak kerjasama dengan hamba Tuhan, kelihatannya hamba Tuhan, uangnya dimakan. Saya berapa kali pernah khotbah gini, kalau bisnis dengan hamba Tuhan, bisnis yang profesional, saya bilang, jangan pakai utang-utang, tagih aja, saya bilang. Nggak dosa Pak, nggak, sangat rohani. Nggak enak Pak karena dia hamba Tuhan, nggak, tagih, saya bilang. Omelin aja, maki depan orang. Saya bilang, kok kasar begitu? Ya karena dia hamba Tuhan, tahu kebenaran, tapi melakukan banyak penyimpangan. Nggak apa-apa, marahin aja, nggak dosa, nggak dosa, rohani kok. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, suatu hari juga dia akan jatuh. Tuhan permaluin suatu hari. Tuhan nggak pernah bisa namanya membela orang yang namanya korupsi, ngambilin uang jemaat, kurang ajar itu namanya. Ya jangan pernah bisnis dengan hamba Tuhan, banyak yang ditipu. Nah ini baru aja saya dengar, bisnis dengan
hamba Tuhan, uangnya dibawa lari, nggak tahu puluhan juta apa ratusan juta. Ya kenapa? Saya pikir dia takut Tuhan, ternyata takut hantu dia. Ya itu terjadi. Dan saudara harus tajam. Kalau saudara tajam, saudara akan tahu Tuhan akan bicara, tidaklah berubah-ubah seperti Nabi ini. Saya melihat bahwa ini juga jadi pembelajaran buat saya pada 2023 saya ngalamin itu, dan akhirnya saya pikir kesalahan saya pada hari itu adalah ini. Tuhan tuh nggak pernah berubah. Kalau ngomong A, B, C. Suatu hari ada hamba Tuhan, siapa yang kenal Benny Hinn? Ya, siapa yang kenal Benny Hinn? Benny Hinn suatu hari KKR di ibadah Meksiko, di negara Meksiko. Suatu hari Benny Hinn tuh waktu melakukan namanya KKR di sana, ya tahu ya. Tuh ya, ada yang ditipu. Betul, saya mengalami ditipu pelayan Tuhan. Ya, kalau bisnis aja, nggak usah ngomongin Tuhan-Tuhanan. Banyak yang nipu pakai nama Tuhan soalnya. Pernah beli bukunya, ya kenal ya berarti ya, saya kenal. Ya. Benny Hinn suatu hari dia pelayanan ke Meksiko, bikin KKR, dan salah satu pengerjanya bilang ke Benny Hinn ngomong begini, Pastor, sehabis KKR ini boleh nggak ke rumah saya? Kenapa? Saya punya oma mengalami tumor dan patah kaki, patah tangan, saya nggak tahu, lupa, kecelakaan. Terus Benny Hinn ngomong begini, oke, saya akan datang ke rumahmu. Dibikinin jadwal. Sehabis KKR itu berlalu di Meksiko, terjadi lawatan luar biasa ajaib, ya, dan banyak kesembuhan terjadi. Besoknya dia datang ke rumah salah satu pengerjanya. Waktu dia datang ke rumahnya, diketok pintunya, dibukain pintu, dan mana omamu? Omaku di atas. Dan waktu pintu itu dibuka, saudara tahu, Benny Hinn tersungkur. Belum masuk, saudara, langsung tersungkur, sujud tersungkur. Dia belum ngomong sama omahnya, belum salaman, belum nyapa, baru buka pintu langsung tersungkur. Dan itu bukan 1-2 menit, berjam-jam, nggak tahu 2 jam apa 6 jam, itu geletak kayak begitu ya si Benny Hinn di depan omahnya. Nah si cucunya ini kaget, ini ngapain si Benny Hinn tiduran begitu, syukur. Selang berapa jam dia bangun, dia cerita, kamu tahu kenapa saya tersungkur? Di kamar omahmu itu ada Yesus, dan hadiratnya sangat kuat sekali di kamar omahmu itu, dan belum pernah saya temuin sekuat setelah mendiang Kathryn Kuhlman. Ini belum pernah saya rasakan sekuat ini. Waktu zamannya Kathryn Kuhlman ini pernah terjadi, urapannya sekuat ini. Waktu dia buka kamar itu ada Yesus di kamar omah itu. Waktu Yesus sudah pergi, dia bangun 2 jam apa 6 jam. Dia bangun, ditanya ke omahnya, "Oma, kamu mau apa?" Sedangkan Yesus ada di situ, dia bilang gitu. Terus omahnya ngomong begini, "Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma pengen menikmati hadirat Tuhan di kamar ini." Jadi sepanjang hari dia cuma ngapain? Nyembah. Sepanjang hari nyembah Tuhan. Tanpa mau keluar kamar. Nyembah. Karena oma-oma kan udah tua, udah umur. Nyembah Tuhan. Saudara tahu Tuhan tuh hadir. Saya tahu Tuhan tuh datang kok. Dia bilang. Omanya tahu, bukan nggak tahu. Tahu saya Tuhan tuh datang. Bahkan sering datang dia bilang. Loh, kalau Tuhan datang, dia bilang, kenapa kamu nggak minta? Aku nggak mau minta. Kalau tangan saya nggak patah, apa kakinya yang patah? Tumor ini, tumornya nggak tahu di bagian mana, dia bilang.
saya nggak akan punya waktu menyembah seperti ini. Kaki tangan saya atau bagian mananya yang patah, dia bilang, ini membuat saya bisa duduk diam menyembah Tuhan berlama-lama. Dan Benny Hinn nggak doa, nggak apa, dia keluar dari kamar sambil menangis. Yang saya mau sampaikan, saudara kalau sakit pengennya kan sembuh kan. Saudara kalau lagi kelaparan pengennya makan kan. Saudara lagi bangkrut pengennya uang kan. Oma itu sakit nggak pengen sembuh. Gak apa-apa, biarkan hidupku sampai namanya berpulang seperti ini. Yesus datang ke kamar, mau minta apa kan bisa sebenarnya. Tapi dia gak memilih namanya, gak minta. Biarkan aku menikmati sampai di akhir hayatku menyembah Tuhan. Saya dengar begitu juga, ada ya orang kayak gitu. Yang di kamar betah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan nyembah Tuhan. Nah kalau saudara nggak tajam melihat seperti Omah ini melihat, kalau hati kita tumpul, ada banyak permintaan kita, tolong sembuhkan tumor saya, tangan saya bisa sembuh. Ngapain? Bisa shopping, bisa ke mall, bisa ke bioskop. Betul. Tapi Omah ini ngajarin kita betapa rohmu harus tajam melihat Yesus. Lebih penting daripada ke mall, makan bersama anak cucu mungkin ya, tapi Omah ini bilang sama dengan Yesus lebih penting. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, Benny Hinn waktu itu kesaksian seperti itu juga, saya juga dengar itu, belum pernah dengar kesaksian sehebat ini. Saudara sakit sembuh itu biasa, yang mati dibangkit itu biasa. Tapi sakit nggak pengen sembuh, pengennya nyembah Tuhan, itu luar biasa. Nggak ada orang setajam ini menurut saya, dan nggak akan pernah ada lagi orang seperti ini. Dengan dia menyembah Tuhan, Yesus bisa hadir. Sekelas Benny Hinn. Ya Benny Hinn tuh benar-benar keturunan Nabi saudara, karena dia tuh dari Yahudi, dia asli Yahudi. Datang tersungkur, kenapa? Hadirat Tuhan tuh luar biasa kenceng. Dan saya nggak bisa bangun, dia bilang. Karena apa? Terlalu kuat. Sebenarnya kalau kita ngadep Yesus, ya, kalau Yesus benar-benar hadir, ada pasti manifestasinya. Ini bukan soal ngomongin mujizat, ya, tapi ada manifestasi yang saudara itu bisa dijamah nangis, kayak ngalamin damai sejahtera yang paling sering kita rasakan. Ada namanya urapan yang kayak neken kita sangat kuat, seperti Yohanes murid Yesus yang dikasihi. Waktu di kitab Wahyu pasal pertama, Yohanes melihat Yesus langsung tersungkur, tidak bisa lagi bangun. Kenapa? Memang sekuat itu Allahmu ini. Amin saudara. Biarlah saudara itu perlu tajam dalam roh, bukan yang mandul ataupun juga tumpul. Kalau tumpul, kamu akan hidup dengan namanya nafsu dan dosa. Dan ini saudara kan tidak lihat apa-apa. Firman-Nya tadi dalam Efesus 4 ayat yang ke-21-20, akan menemui kebinasaan bukan Tuhan. Nah saudara butuh apapun, Tuhan Allah kita ini sanggup melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Namun pilihlah yang tajam, bukan tumpul. Kalau tumpul, saudara nggak bisa potong apapun. Saudara cuma jadi orang yang menakut-nakuti dengan senjatamu. Saudara nggak bisa melakukan apapun yang luar biasa. Tapi kalau saudara tajam dengan Tuhan, ingat, iblis ingin menjatuhkan dan pingin namanya saudara itu mengingat apa yang pernah kita lalui dalam keterpurukan yang pernah kita lewati. Saya percaya manusia itu punya namanya sisi gelapnya masing-masing, punya namanya pengalaman buruk, pengalaman gelap. Namun bisa nggak saudara itu berdamai dengan semua itu dan selesaikan malam hari ini, dan lihatlah jalan yang baru daripada Tuhan. Karena Tuhan menantikan kita di depan, tidak pernah jalan yang kamu sudah lewati. Dan saya berdoa saudara harus mau, karena jalan yang penuh dengan air itu adanya di dalam tangan Tuhan. Saya berdoa, minta pimpinan Tuhan, perbarui pikiran dan rohmu, supaya makin tajam dan makin tajam, mengerti dan mengerti dengan Tuhan.
Amin, saudara. Nah, saudara yang rindu memberikan persembahan dalam Hineni Ministry bisa memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Pertajam Bapa roh kami Tuhan, untuk melihat kedatangan-Mu yang kedua kali. Tanda-tanda langit sudah terjadi Tuhan. Blood moon sudah terjadi beberapa kali. Awan Bapa akan hitam seperti rambut ya Tuhan, gelap. Sudah terjadi di tahun lalu Tuhan. Kedatangan-Mu segera terjadi. Namun biarlah Bapa kami tidak menyerah dengan keadaan kami. Kami tidak namanya melihat masa lalu kami. Baik kami mau Bapa berjalan dengan perjalanan yang baru dengan Engkau di depan. Mari Roh Kudus, perbaruilah pikiran kami dan roh kami. Pertajam Bapa hati kami, mengerti kehendak hati-Mu. Biarlah yang pasif jadi aktif, yang diam mau bersuara, yang takut jadi berani Tuhan, yang minder ya Tuhan dibangunkan kepercayaan dirinya oleh karena kuasa-Mu, yang sombong berubah jadi rendah hati. Mari Roh Kudus, kami tidak mau berjalan dengan masa lalu. Kami tidak mau berjalan dengan apapun gelapnya dunia ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan lagi dengan namanya kuasa segala sesuatu yang bukan daripada Engkau. Tapi kami mau berjalan dengan kuasa yang baru, urapan baru, kasih yang baru. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa, biar urapan ini turun juga ke rumah anak-anak-Mu. Dan jamah Bapa, sakit sembuh. Urapan juga Bapa membuat kami Tuhan yang mandul melahirkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hutang-hutang boleh lunas. Pimpin kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau lebih jauh dan lebih tajam. Karena kami tahu kesetiaan mahal di hadapan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pimpin sekali lagi Roh Kudus untuk kami jadi manusia baru, bukan manusia lama. Manusia yang Bapa, yang diperbarui Bapa segala sesuatunya oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya nama syukur aku putuskan semua dosa rantai Bapa, rantai dosa semua aku putuskan, rantai kutuk semua aku putuskan malam hari ini dalam nama Yesus. Dan kami terima Bapa yang baru dari Yesus, dari sorga, yang kudus, yang kekal, yang dimana ya Tuhan kami tahu kemuliaan-Mu turun. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa yang memberkati umatnya, Allah yang memberkati setiap buah tangan kami, Allah yang memberkati tanah-tanah kami, setiap keluarga besar kami, apapun yang kami berbuat biarlah berhasil oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati.